Film dimulai dengan seorang siswi bernama Cassandra yang merupakan siswi pemalu. Dia sangat menyukai musik, tetapi dia mempunyai demam panggung saat ingin mengikuti audisi untuk Juilliard School. Ibunya menasehati untuk menghilangkan rasa takutnya, tapi hal itu tidak membuat perubahan berarti. Like my stomach is turning inside out. You're telling out of me. Blech. Di perjalanan ke sekolah, Cassandra cerita kalau dia membenci dirinya sendiri karena introvert dan ingin percaya diri seperti temannya bernama Katie. Katie merupakan gadis populer dan influencer media sosial. Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Ibunya menyuruh untuk berbincang dengan Katie dan melihat apa yang membuatnya begitu percaya diri. Did you hear what I just said? You need to love others as you are instead of about her. Everyone always talks about Katie Sharp. Well, maybe you should. Sebuah mobil melewati mobil mereka, dan ternyata itu adalah Katie. Cassandra melihatnya dengan kagum dan berharap bisa seperti dia. Ibunya memberikan secangkir kopi dan mengingatkan untuk mengikat tali sepatunya. Di lorong, Cassandra mendengar Katie mengobrol dengan sahabatnya bernama Lorena. Mereka berbicara buruk tentang cheerleader bernama Olivia. Setelah Lorena pergi, Katie malah mengata-ngatai Lorena dengan Olivia. Cassandra ingat saran ibunya dan berjalan menghampiri Katie. Tapi dia terjatuh karena tali sepatunya yang belum diikat dan menumpahkan kopinya ke sepatu Katie. Cassandra meminta maaf berkali-kali, namun Katie akan membalasnya karena dia telah merusak harinya. These are designer shoes. I know we're the same size shoe because I watch one of your favorite shoe videos. And I don't want to see your face the rest of the day. here, you can wear my shoes. I know we're the same size shoe. Looks like someone forgot to look in the mirror before they left the house. Saat pelajaran kimia, Katie malah asik bermain HP. Guru menegurnya dan menjadikan Cassandra sebagai role model di kelas. Ini membuat Katie semakin marah padanya. Dia dan temannya memberikan Cassandra pelajaran. Sekantung susu busuk jatuh ke atas Cassandra saat dia sedang berjalan. Cassandra ke kamar mandi dan menangis. Dia hanya terus menangis saat temannya bernama Abby membawakan pakaian dari Lost and Found. Kakak laki-lakinya bernama Clay datang menjemputnya. Cassandra bingung mengapa dia bisa datang. Clay memberitahu kalau dia melihat dari channel YouTube Katie. Dia mengupload video itu ke channel YouTube-nya. Cassandra merasa tidak ingin kembali ke sekolah lagi. You were never a nerd. Cassandra, you're not. School, you were popular. You were never a nerd. Sesampainya di rumah, dia melihat channel YouTube Katie dan melihat komentar yang mengejeknya. Cassandra berdoa kepada Tuhan agar Katie diberikan pelajaran. Dia tidak menyadari kalau keinginannya akan segera terkabul. Esok paginya, Cassandra terbangun karena bunyi alarm yang berbeda dari biasanya. Dia kaget karena dia tidak di kamarnya lagi. Saat melihat ke cermin, ternyata dia telah bertukar tubuh dengan Katie. Katie juga terbangun di kamar Cassandra dan menyadari ada yang salah. Kedua gadis itu melihat ke cermin dengan terkejut. Cassandra menuju ke lemari Katie dan kaget dengan pakaian dan sepatu yang dia miliki. Ibu Katie menyuruh untuk memakai make up sebelum keluar. Namun Cassandra segera berpamitan dan pergi ke rumahnya. Katie sangat marah karena Cassandra menggunakan baju dan mobilnya. Mereka duduk bersama lalu mencari tahu mengapa ini semua bisa terjadi. Cassandra ingat doanya tadi malam. Dia yakin bintang-bintang sedang dalam posisi sejajar ketika dia membuat doa itu, sehingga doanya menjadi kenyataan. Mereka ingin ke dokter, tapi takut karena akan dijadikan bahan eksperimen. Mereka memutuskan ke sekolah seperti biasanya sampai mereka dapat menemukan cara kembali seperti semula. Mereka juga memutuskan untuk bertukar pakaian. Semua orang menatap Katie memakai warna pink karena Cassandra tidak pernah melakukan hal itu. Saat dia pergi ke loker untuk mengambil buku-bukunya,
Lorena dan Olivia menangkap basah karena dia membuka loker orang lain. Mereka memperlakukan Katie dengan buruk. Cassandra kaget karena dia sangat dihormati orang lain. Kemudian, dia didekati pacar Katie yang bernama Jack yang ingin menciumnya. Namun dengan cerdik, Cassandra berhasil menghindarinya. Setelah itu, dia duduk ke sebelah Abby. Abby terkejut. Gadis populer itu berbicara dengannya. Cassandra memintanya untuk menemuinya sepulang sekolah karena sangat penting. Abby pikir dia ingin dijebak dan menolaknya. Meet me at our lockers after school. Guru memberikan pertanyaan kepada Cassandra. Semua orang kaget karena dia bisa menjawab dengan mudah. Katie yang mereka kenal adalah Katie yang jarang belajar. Kemudian, dua gadis itu bertanya pada gurunya, apakah mungkin untuk menukar pikiran seseorang dengan tubuh orang lain? Namun mereka kecewa karena ilmu pengetahuan modern masih jauh dari pengembangan teknologi seperti itu. Saat makan siang, Cassandra diikuti oleh teman Katie kemana-mana. Cassandra duduk dengan Abby, sehingga Lorena dan Olivia duduk bersama mereka juga. Mereka berkomentar tentang Abby yang seorang pecundang. Cassandra meminta semua untuk bersikap baik satu sama lain. Di sisi lain, Katie bersikap jahat yang mengejutkan teman-temannya, karena biasanya Cassandra pemalu dan tertutup. Me? Outside? Setelah makan siang, mereka membuat perjanjian. Katie akan bersikap baik kepada orang tua Cassandra dan Abby. Lalu, Cassandra akan menjaga reputasi Katie. Katie ingin mengendarai mobilnya pulang, tetapi Cassandra tidak memiliki SIM. Saat itu, Clay datang menjemputnya. Dia merupakan pemain sepak bola populer di sekolah menengah dan masih disukai semua orang termasuk Katie. Katie senang dia bisa menghabiskan waktu dengan Clay dan setuju untuk pulang dengannya. Cassandra lupa kalau dia tidak tahu alamat rumah Katie. Jadi, dia kembali ke rumahnya dan disambut oleh ibunya sendiri. Dia meminta maaf atas lelucon kemarin. Cassandra harus meminta maaf, meskipun bukan dia yang melakukannya. Requires an apology. I forgot my address. Lalu dia pulang ke rumah Katie dan bertemu orang tuanya. Ternyata mereka adalah manajer untuk putri mereka dan terus menyuruh untuk membuat konten. Alasan Katie begitu jahat karena orang tuanya tidak pernah mencintainya sebagai anak, melainkan hanya sebagai mesin penghasil uang. Ayahnya mengucapkan selamat atas 1 juta view pada prank terakhir. Malamnya, Cassandra mengupload video Katie yang menasehati kalau mereka harus baik kepada setiap orang. Dia mengubah password akun sosial media Katie, sehingga dia tidak bisa menghapusnya. Esoknya, Katie memperingatkan Cassandra agar tidak main-main dengan sosial medianya, karena itu adalah sumber penghasilannya. Lorena dan Olivia mengejek Katie karena memakai sepatu hak. Cassandra juga mengejek Katie, seperti yang dulu dia lakukan padanya. Sepulang sekolah, mereka pergi ke rumah Katie untuk berbicara. Alasan Cassandra mengubah kepribadian untuk mempertahankan reputasi Katie. Katie menyukai ide itu dan membantu Cassandra untuk merias wajahnya. Katie cerita dia memulai karirnya dengan tutorial make up karena dia menyukainya. Cassandra menilai Katie sebenarnya orang yang baik. Namun orang tuanya memaksa untuk membuat konten dan mendapatkan penonton terus-menerus sehingga menyebabkan sifat Katie berubah. Voice, and I got tons of views, like more. Come on! I'll show you how to do it nicely. Damages it. Esoknya, mereka pergi ke komunitas doa Clay. Clay memulai pertanyaan tentang bagaimana memperlakukan orang-orang di sekitar mereka. Katie dan teman-temannya mengaku suka membuli orang lain. Clay berkata kalau Katie hanya cantik di luar saja, namun tidak dengan hatinya. Katie terpukul, namun dia mulai menyadari betapa buruknya dia terhadap teman-teman sekelasnya.
Besoknya, orang tuanya menekan Cassandra untuk berolahraga dan membuat video setiap hari. Mereka sedang mempersiapkan untuk sesi foto dan wawancara. Cassandra tampil percaya diri di pemotretan itu, karena sekarang dia berada di tubuh Katie. Dia merasa jauh percaya diri daripada di tubuhnya sendiri. Cassandra mulai menikmati menjadi seorang diva. Katie dan Miss Evans pergi bersama. Pertama kali dalam hidupnya, dia mendapatkan kasih sayang orang tua. Ibunya mengatakan kalau dia harus menyerah pada audisi karena tidak bisa bernyanyi di depan banyak orang. Esoknya, Katie bertemu Cassandra dan menceritakan percakapannya dengan ibunya. Cassandra tampaknya tidak peduli dengan kehidupan lamanya. Kemudian, mereka bertemu lagi di pesta. Katie sangat marah karena hidupnya telah dicuri. Keduanya pun berantem. Cassandra memarahi Lorena dan Olivia karena tidak membantunya. Video mereka tersebar ke internet dan akibatnya produser membatalkan wawancara dengan Katie. Cassandra melihat orang tua Katie kecewa pada putri mereka. Dia membentak mereka karena mereka tidak peduli dengan kebahagiaan putri mereka. Malam harinya, dia membuat video permintaan maaf kepada Cassandra dan semua orang yang telah dia sakiti. Esoknya di sekolah, mereka saling meminta maaf dan berpelukan. Video pelukan mereka diupload ke internet yang membuat semua orang melihatnya tersentuh. 5 hari lagi audisi akan dimulai. Dia khawatir karena Katie tidak bisa bermain gitar dan bernyanyi. Kemudian, Katie mendapat telepon dari produser yang mengatakan kalau mereka akan menjadwalkan ulang untuk sesi wawancara. Masalahnya adalah, audisi musik dan sesi wawancara akan dilakukan pada hari yang sama. Hari yang dinantikan tiba. Cassandra memberi Katie gelang sebagai hadiah dan berharap keberuntungannya. Mereka tahu kalau mereka sedang melewati badai dan memutuskan tidak menyerah. Katie bersiap untuk membawakan lagu di depan para juri, dan Cassandra bersiap untuk sesi wawancara. Mereka memejamkan mata dan berdoa. Secara misterius, tubuh mereka bertukar lagi. Cassandra berhasil lolos audisi musik, dan orang tua Katie meminta maaf atas perilaku mereka. Di adegan terakhir, kita melihat Katie dan Cassandra membuat video bersama untuk saluran YouTube-nya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe video kami yang lainnya.